Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, salam le. Selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin. Batin dunia akhirat. Amin. Sama-sama. Tengku, usaha apa nyo Tengku kira-kira yang Nyo jitakeun sabuh usaha khazanah sana? daripada urang si ataupun pusaka daripada urang si. Ya, ya. Bergerak semenjak tahun 80 per. 80 per kata kan. Jadi nyo jitakeun insyaallah nyo ke generasi kedua je. Generasi kedua. Ya. Berarti nabang dia. Han, Oh, maksudnya langsung dari langsung. generasi pertama dari abu kemudian langsung je ke anak. Oh, betul. Kemudian dari anaknya berpencar. Oh, benar. Berpencar dari produksi pertama, produksi kedua sampai ke put malah. Ya. Apa yang diproduksinya pabriknya? Sementara jino kamu produksi kerupuk kulit ataupun dikun dengan yang lebih terkenal kerupuk jengek. Kerupuk jengek. Maya bahasa Aceh kukut. Maya bahasa Aceh sebenarnya kulit. Hana ke kukut. Jadi maya kukut porsi ji kulit yang batuut, kemudian getet, kemudian ke selip-selip. Oh, Kan? Kemudian penjemurannya pi hana proses lagi tanya. Oh, benar. Ya, tanya memang utuh dari kulit tak kukut. Kulit Ya. kan kukut tapi sering urang kukut. Sering orang menyebut kukut. Karena tapi yang hana sebenarnya mufum. kan kukut. Ya, kan? Kerupuk kulit dia juga. Ya, sering sih kamu beri pemahaman bakal wilayah lintasan barat ataupun lintasan timur bahkan ke utara, lintasan dataran ada atau Takengon. Sering kamu menyampaikan bahwa nyokan porsi kukut memang kerupuk kulit. Kerupuk kulit. Tapi dia disebut kerupuk jengek mungkin secara khas cocok. Oh, kerupuk jengek yang cocok. Kan? Selain daripada ada kerupuk kulit, punya kerupuk jengek insyaallah nya cocok bahasa. Pakan kerupuk kulitnya diken kerupuk jengek. Mungkin kadang jadi kerupuk kulit langsung harus taken. Iya betul. Memang istilah bahasanya yang tak olahnya bahan semula jadi. Bahan alami yang tak olah secara semula jadi, kemudian hasil pun semula jadi. Kualitas rasa, kemudian tingkat kerenyahan pun semula jadi. Jadi hanjit taken kerupuk kukut dia tetap harus kerupuk kulit. Menyahanatakan kerupuk kulit karena nyota produksi langsung dari kulit dijadikan tabok kerupuk. Kan? Taken kerupuk jengek mungkin hana menyimpang dari hasil produk dannya. Pakan diken kerupuk jengek yang lebih cocok. Mungkin untuk kerupuk jengek sebahagian daerah mengadakan kerupuk jengek karena mungkin secara kemang ji. Oh, benar. Secara kemang ji mungkin hana lagi kerupuk lain processing ji. Processing pengeringan karena banyak kerupuk lain begitu tadi langsung gemangnya hana butuh proses, butuh wate, butuh kesabaran sehingga butuh skill dalam melakukan tingkat kembang jikiban. Betul. Jadi menyeurang hana sabar, han kemang yang menyatanya hana sabar yang pertama ile ya kecewa terhadap hasil produknya. Padahal menyemeng kesabaran, long kala mangat kerupuk je rapuh dah, rapuhnya. Sebenarnya produksinya kan terjadi menanaju sehingga mendapatkan hasil yang laginya. Buka lon ada yang bacut. Ya. Menyatanya carang ceruh kerupuknya rapuh dan mangat pakan menandang kau bisa lebih kurus. Bahan ji memang lembut. Kenyal. Tapi padat yang sebenarnya. Padat. Jadi yang harus terliti kipan bentuk dalaman daripada kerupuknya. Iya. Jadi pada dasarnya padat sehingga tak lembutkan lidahnya. Dia harus tabuk skill yang khusus. Okey, karena yang nonton pi ramai awak Malaysia. Menurut Tengku bagaimana proses kerupuk kulit ini cara gorengnya itu renyah bisa tidak susah menggorengnya supaya mudah bagaimana? Supaya masyarakat boleh ambil satu ini. Ya. Oh ya. Yang agak lumayan. Ya. Untuk proses penggorengan supaya masyarakat awam mandung gedepe. Karenanya memang sebenarnya kamu ingin mau pedepe masyarakat awam sehingga hasil produksi danyonyo di saat masyarakat
mengkonsumsi karena terjadi kecewa, karena awal-awal dia dah dengar lagu pengut lah, macam-macam lah pokoknya, sehingga begitu dah konfirmasi kenapa nggak kembang gitu, bahasa yang menyimpang daripada hasil produksi dan lainnya, baru memahami rupanya bahwa mudah sekali ya. Jadi mudah, cuman butuh kesabaran dan skill yang betul. Nah, kan? Jadi bagaimana cara menggoreng yang baik kerupuk ini? Adalah merupakan contoh hasil produksi daripada kerupuk kulit, dari bahan asli, bahan semula jadi ataupun kulit asli kerbau. Khusus kerbau. Oh iya. Karena perbedaan antara kulit kerbau dengan kulit lembu itu mungkin jauh berbeda. Aspek ketebalan atau tipisnya, kemudian aspek padat, kemudian juga aspek yang disebut dengan original kulit ori. Tingkat rasa lemak atau gurihnya itu beda. Oh iya, beda antara lembu dengan kerbau. Jauh beda. Jadi lebih enak kerbau. Lebih renyah, lebih gurih dia. Baik, bagaimana cara menggoreng tadi? Dan ini adalah produksi kulit yang sudah dihasilkan oleh produksi kerupuk kulit Nyohoka yang bertempat di Kampung Tanjung Rebel, yang bergerak pada tahun 1984 dari orang tua kami, sehingga sekarang sudah diwariskan kepada generasi yang kedua, yaitu anandanya. Dan ini adalah hasil stok dari bahan baku menjadi bahan jadi, kalau istilah bahasa produksi, atau setengah jadi. Ini bahan bakunya. Kemudian kami ini sudah melakukan penyimpanan lebih kurang 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, dan ini bisa kita simpan sampai bertahun. Bisa 10 tahun? Mungkin kalau tidak ada efek yang lain, cuaca atau penyimpanan dalam kondisi sudah stabil, mungkin insya Allah bisa mendapatkan 10 tahun. 10 tahun. Udara yang tidak begitu sejuk, ataupun kalau cuaca panas ya semakin bagus. Semakin bagus. Baik, Jadi, gorengannya. Penggorengannya dilakukan harus secara teliti, juga harus secara profesional, dan tentu hal utama adalah kesabaran. Nah, itu hal utama. Jadi kita ambil, misalnya ini ada kerupuk kulit ini, dalam jumlah kebiasaannya kami sekali goreng itu sekitar 20 kilo. Untuk 20 kilo itu kami harus menyimpan ataupun harus meletakkan minyak dalam kuali goreng itu sekitar 17 atau 16 kilo. Artinya per kilo kita bagi 2, setengah kilo minyak, sekilo kerupuk kulit. Nah, itu dalam kapasitas banyak. Tapi kalau dalam kapasitas kecil, untuk penggorengan di tingkat rumah tangga ataupun keluarga yang ingin mencicipi dalam jumlah sedikit, itu tidak berpengaruh kepada jumlahnya, berpengaruh kepada keinginannya. Yang penting semua kulit ini nanti harus direndamkan dalam minyak yang panasnya hampir mencapai 25 derajat. Kira-kira berapa menit panasnya setelah nanti setelah kita masukkan minyak dalam kuali, kemudian kita panaskan barang 2 atau 5 menit, minyak tersebut terjadi panas ataupun hangat, bukan panas, hangat. Jadi agak-agak hangat begitu. Belum berasap minyaknya. Dia tidak boleh berasap. Tidak boleh berasap. Baru kita masukkan kerupuk kulit yang sudah jadi ini ke dalam minyak. Biar kulit ini terendam dulu dalam minyak barang 2 atau 5 menit, nanti dia akan melembut. Kembang sendiri? Enggak, dia akan melembut dulu dia. Akan melembut dulu untuk menyatu antara kulit dengan minyak. Jadi minyak yang di luar ini sebahagian persennya itu masuk ke dalam kulit dulu, menyerap dalam kulit dulu. Setelah penyerapan minyak dalam kulit ini terjadi, kemudian antara hawa panas ataupun hawa hangat minyak di luar dengan yang di dalam ini menyatu dengan kulit, baru terjadi proses pengembangan. Bukan secara sekaligus. Bukan secara sekaligus, dia berkembang secara perlahan-lahan, makan waktu barang mungkin sekitar 10 menit, baru dia agak dampak gelembungnya nanti dari kulit tersebut. Begitu gelembung-gelembung nampak dari kulit, langsung kita kacaukan atau kita aduk supaya dia
bertukar posisi dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah. Nanti yang sudah agak kembang dia akan angkat sendiri ke atas. Oh, terapung sendiri. Terapung sendiri dia pasti akan terangkat sendiri dia dengan sendirinya nanti. Iya. Jadi yang belum berkembang itu, yang belum kembang kerupuknya itu dia akan turun lagi. Ke bawah, karena berat nanti, ya, masih berat. Nanti baru dia kembang lagi gitu. Ya. Jadi kita terus kacau, kemudian dari api yang mungkin kalau kita prediksi yang di 10 menit udah mendidih itu. Ya, belum mendidih. Cuman dia akan berkembang secara perlahan. Oh, enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Oh. Apinya sedang. Kalau di sumbu gas itu paling cuman sekitar 0,3 cm dari sumbu gas. Yeah. Sehingga tidak sampai menyentuh kuali langsung. Iya. Tidak boleh kena kuali. Sehingga dia akan meresap panas secara perlahan-lahan, jadi minyak tidak langsung panas dan berasap. Iya. Begitu. Nanti begitu ini terjadi kembang, setengah daripada kembang, baru kita nyalakan sedikit lagi. Oh begitu. Baru kita kacaukan lagi. Apakah dia harus diangkat dulu, baru digoreng lagi atau gimana? Tak usah, langsung bisa langsung. Kalau misalnya kita mau buat begitu pun itu boleh. Boleh. Karena proses goreng ini sebenarnya mudah tapi sulit. Berarti sulit karena kita belum paham, mudah karena kita sudah tahu. Ya, berarti gorengannya bisa sekaligus sekali, boleh. Bisa 2 kali 2 tahap. Bisa 2 kali. Untuk sekaligus mungkin ya sebaya kita yang masih muda-muda ini ya lumayanlah untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau untuk 2 kali goreng itu semua kalangan insya Allah sudah bisa mengkonsumsi dengan cara yang nyaman. Oh gitu. Tidak terlalu keras. Dia yang pastinya sudah lembut. Iya. Itu yang kedua kali. Yang penting proses penggorengan ini tidak boleh dipaksa, juga jangan diburu-buru. Harus ada kesabaran. Seperti menyatakan cinta sama kerupuk lah Mas Kira. Ya pelan-pelan. Ya sebetulnya kalau kita baca dari aspek perilaku kerupuk ini, dari hasil dari kita yang produksi sehingga orang yang mengkonsumsinya itu harus cinta dulu sebetulnya. Ya, jadi setiap cinta itu kan kita harus mengenal siapa kerupuk itu. Iya. Bagaimana kerupuk itu. 5W1H. 5W1H gitu. Begitulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Oke, nama Tengku siapa? Nama saya Bustami Arifin. Bin Haji Ibrahim. Bin Haji Ibrahim. Berarti sama satu marga sama saya Ibrahim. Oh, begitu ya. Alhamdulillah. Sukses terus buat Amin. Atau mungkin bisa disampaikan nomor handphone kalau ada orang order kerupuk. Ya, mungkin bagi sesiapapun. Ya, mungkin bagi sesiapapun yang ingin mengorder kerupuk kulit yang setengah jadi ataupun yang masih mentah ataupun yang sudah siap dikonsumsikan yang kita temukan di setiap pasaran semua di Aceh, bahkan keluar Aceh sekalipun, itu bisa dihubungi lewat nomor WA 0823 0823 7050 5180. Oke, dengan Pak dengan Bustami Arifin bin Haji Ibrahim. Bustami Arifin, mantan Menteri Bulog itu. Oke, tadi saya lupa tanya. Yang masih setengah jadi ini bahan bakunya yang belum digoreng berapa harganya? Untuk harga jual setiap item barangnya itu mungkin bervariasi. Ya. Harga yang begini ini yang disebut masih mentah atau bahan baru jadi. Ini sekarang harganya 150.000. Terus per kilo? Iya, per kilo. Kalau kemudian ada yang item begini, ini bahan setengah jadi. Oh, itu setengah jadi udah digoreng jadi, artinya baru pengembangan setengah. Iya, tinggal belum begitu kembang. Baru mau dikembangkan, kita matikan apinya, kita angkat dari kuali untuk kita titiskan minyak. Jadi supaya masyarakat mudah menggoreng kembali. Iya, supaya masyarakat nanti bila membeli yang jenis begini cuman menyambungkan penggorengan kembali. Sekali saja gorengnya. Sekali saja gorengnya. Kemudian ada yang sudah jadi, yang siap disaji, itu harga per kilo kalau kita jual 160.000. Cuman satu per kilo. Cuman 10.000, beda dengan yang itu. Iya beda.
tidak terlalu menekan harga. Kenapa? Yang pertama, produksi ini memang butuh modal yang tinggi, sehingga kalau kita jual dengan harga yang terlalu tinggi, mungkin daya beli masyarakat kita sekarang ini sudah agak lumayan melemah begitu. Tapi berarti ada nilai-nilai dakwahnya ya? Ya, sedekahnya. Ya, sebenarnya keinginan kita begitu. Di samping kita membantu masyarakat yang ada di sekitar untuk mempekerjakan, masyarakat yang menikmati hasil daripada kuliner ataupun produksi kita ini menjadi sebuah nilai ibadah. Dari segi harga mungkin kemudian didapatkan mudah, kemudian dari segi hasil konsumsi ini juga berpengaruh kepada lambung yang memproduksi makanan dalam organ tubuh. Oh ya, apa khasiat daripada kerupuk kulit? Dia memiliki khasiat khas. Dia memiliki khasiat khas. Khasiat yang pertama itu bukan obat daripada lambung begitu, tapi dapat membantu lambung bagi yang mengkonsumsi kerupuk kulit ini. Dapat membantu sehingga bagi yang mengalami lambung tidak sehat, tidak nyaman, ataupun sekarang disebut dengan penyakit lambung atau mah itu dapat membantu. Bisa lebih fresh ya? Bisa lebih fresh. Itu tadi 1 kilo yang mentah kalau digoreng jadi jadi 1 kilo juga atau jadi 10 kilo? Dia akan mendapatkan persen lebih, sekitar 2 ataupun 1,5%. Gitu. Dari jumlah kilo yang kita beli mentah, setelah kita goreng itu akan mendapatkan persen yang lebih. Oke, terima kasih Pak Bustanil Arifin. Kami mohon izin. Semoga sukses selalu, amin. Ini putrinya ya? Ini putrinya yang keberapa nih? Yang nomor 3. Alhamdulillah. Ini penerus pertama. Oke, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.